Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official di segmen ceritaku. Selamat sore teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kamu semuanya. Dan selamat beraktivitas bagi kamu yang masih beraktivitas pada saat ini. Sekarang hari Sabtu, tanggal 1 Oktober ya, 2022. Hari Kesaktian Pancasila. Apa sih sebenarnya pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar itu apa? Kok selalu membuat konten yang ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar? Kok selalu saya membuat video yang ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar, alam bawah sadar, pikiran manusia dan sebagainya? Di video singkat ini saya akan berikan pengertian atau sebuah definisi ringan buat kamu semua yang ingin tahu sebenarnya apa sih pikiran bawah sadar itu. Sebenarnya pengertian tentang pikiran bawah sadar sudah banyak beredar di video-video lain gitu ya, di master-master atau teman-teman atau suhu-suhu yang lebih paham daripada saya tentang pikiran bawah sadar atau subconscious mind, pikiran bawah sadar seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin saya juga memberikan pengertian atau mungkin secara apa yang saya tahu tentang pikiran bawah sadar sendiri itu apa, dengan bahasa saya, dengan versi saya gitu ya. Dan sebenarnya sudah saya kasih video sebelumnya atau dulu sudah pernah saya ceritakan tentang apa itu pikiran bawah sadar yang mungkin tersirat atau terselip di video-video yang sudah saya upload dulu gitu. Pikiran bawah sadar manusia. Manusia itu mempunyai dua pikiran, yakni pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang mana dua pikiran ini sangat berperan penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenapa yang kita bahas tentang pikiran bawah sadar manusia gitu? Karena jujur semenjak saya tahu tentang kekuatan pikiran bawah sadar itu, saya mulai menerapkan di dalam kehidupan saya. Apa itu pikiran bawah sadar dan bagaimana kekuatan pikiran bawah sadar itu sendiri, bagaimana bahayanya pikiran bawah sadar itu sendiri. Dan akhirnya saya pribadi merasakan kehidupan yang lebih nyaman, lebih enjoy, dan lebih mudah dalam tanda kutip untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan gitu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu sangat luar biasa. Manusia mempunyai dua pikiran, yang di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar selalu hidup berdampingan. Yakni kenapa kok dikatakan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Karena gelombangnya berbeda. Ada kata lain, gelombang pikiran manusia terbagi menjadi 4 yang saya ketahui gitu. Yang pertama ada gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang sadar. Gelombang sadar seperti pada saat saya ngomong seperti ini sadar, benar-benar sadar. Jadi ini gelombang beta. Masuk menembus yang namanya nanti critical area atau critical factor itu namanya di alpha. Setelah alpha, theta, setelah itu delta. Lah, alpha dan theta ini adalah kondisi di mana critical area kita mengalami penurunan. Bisa dikatakan biasanya saya ngomong critical area kita buka. Artinya gerbang pintu bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita sudah buka. Makanya kita masuk di gelombang otak alfa dan theta. Pada saat kita sudah masuk di gelombang alfa, kita merasa nyaman sekali, merasa santai, merasa enjoy. Ini sugesti-sugesti bisa masuk. Biasanya hipnotis yang panggung atau hipnotis ringan bisa sudah mulai memasukkan sugesti kepada si orang itu kalau dia sudah masuk di alfa, di gelombang alfa ini sudah bisa masuk. Pada saat manusia itu masuk ke gelombang theta, ini lebih dalam lagi, biasanya untuk menyembuhkan trauma, menyembuhkan fobia yang berat, itu biasanya harus masuk ke theta karena lebih dalam ini masuknya. Lah yang delta ini adalah tidak sadar atau pingsan atau pada saat kita tidur. Ini juga pikiran manusia. Jadi pada saat kita ngomong seperti ini, kita beraktivitas menggunakan pikiran sadar kita berhitung, kita menganalisa, kita mengkritik orang, kita melakukan hal-hal yang itu sistematis, menganalisa, menghitung,
mengkritik orang dan sebagainya yang menggunakan pikiran-pikiran sadar, itu biasanya lebih aktif di kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau kita kerjanya itu di bidang hitung-menghitung, di akuntansi, di perbankan, di macam-macam. Itu biasanya lebih cenderung pada saat kerja menggunakan pikiran bawah sadar, menghitung, menganalisa dan sebagainya. Lalu terus pikiran bawah sadar itu menggunakan menggunakan pada saat apa kita butuhkan itu ya pertanyaannya. Kenapa kok lebih kuat, kenapa kok lebih dahsyat gitu loh. Seperti di video-video yang sebelumnya sudah saya katakan bahwasanya pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88% di dalam kehidupan manusia. Artinya yang sadar kita ini hanya 12%, yang bawah sadar 88%. Kenapa seperti itu? Karena pikiran bawah sadar kita ini sudah aktif sejak kita dijanin. Database-nya, kalau komputer database ya, semua database dari mulai komputer itu aktif atau komputer itu dipakai sampai hari ini, itu sama saja kalau di manusia adalah pikiran bawah sadar. Database-nya manusia ini ada di alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar kita. Dari mulai kita janin, terus kita mulai balita, terus kita mulai remaja, sampai sekarang ini semua database terkumpul di pikiran bawah sadar kita atau di alam bawah sadar kita. Mengenai apa database itu? Mengenai pengalaman, mengenai keyakinan, mengenai belief atau keyakinan tadi, kebiasaan, habit gitu ya, terus sudut pandang, terus pola pikir, terus juga sikap kita memandang sesuatu, semuanya adalah tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Memori jangka panjang. Kalau di pikiran sadar hanya memori jangka pendek. Pada saat kita ingin mengingat sesuatu atau meletakkan sesuatu ingatan itu, kalau di pikiran sadar itu jangkanya pendek, besok lusa kita sudah lupa. Tapi kalau itu kita masukkan ke pikiran bawah sadar, itu selamanya tidak akan hilang, mungkin akan terpendam, tapi bisa kita munculkan sendiri dengan metode-metode bagaimana caranya kita mengoperasikan pikiran bawah sadar itu. Jadi pikiran bawah sadar itu tempatnya kebiasaan atau habit, keyakinan atau belief, sudut pandang, terus juga prinsip hidup, terus juga pengetahuan kita, pengalaman kita, terus rasa percaya diri kita, rasa takut kita, rasa bahagia kita, rasa semuanya itu tersimpan rapi di dalam pikiran bawah sadar kita. Akses masuk untuk menuju ke pikiran bawah sadar adalah melalui indera kita, indera manusia, yang namanya adalah fakok, visual, penglihatan, auditori atau pendengaran, kinestetik atau merasa, dan olfaktori, gustatori, pencium dan pengecap gitu ya. Tapi yang biasa banyak kita gunakan atau banyak berfungsi adalah tiga ini fak ini ya: visual, penglihatan, auditori, pendengaran, dan kinestetik atau yang kita rasa, yang kita perasakan. Pada saat kita melihat sesuatu secara terus-menerus dan itu kita yakini, dia akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Pada saat kita mendengarkan sesuatu dan itu terus-menerus kita yakini itu benar atau itu salah, dia akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Pada saat kita merasakan sesuatu yang itu terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita dan itu kita yakini benar atau salah, itu akan masuk menjadi program di pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar ini berbahaya, pikiran bawah sadar ini sangat luar biasa kekuatannya, pikiran bawah sadar ini sangat powerful di dalam kehidupan kita. Kenapa orang suka marah? Kenapa orang gampang tersinggung? Kenapa orang gampang trauma? Kenapa orang takut kepada sesuatu? Kenapa orang berani kepada sesuatu? Kenapa orang itu selalu berpikiran negatif? Itu adalah disebabkan karena instalasi yang ada di pikiran bawah sadarnya, bukan di pikiran sadarnya. Contoh misalkan, pada saat kita dicemooh oleh orang, pada saat kita dihina oleh orang, pada saat kita dibenci oleh orang, itu reaksi yang muncul ada dua. Yang pertama kita marah, yang kedua kita diam saja, kan gitu ya, atau tidak marah. Nah, marah dan tidak marah ini tergantung program yang ada di pikiran bawah sadar kita. Kalau dari kecil kita sering dimarahin, kalau dari kecil kita sering mendapatkan marah atau celaan dari orang lain, kita sering mendapatkan teguran atau hinaan dari orang lain, kalau itu kita menerima sebagai hal yang negatif, kita akan marah.
Karena kita percaya, sudah kita install di dalam pikiran bawah sadar kita, kalau dihina orang berarti itu hal yang menyakitkan. Kalau disakiti orang itu adalah hal yang sangat memalukan dan sebagainya. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita itu menyimpan atau menanggapi hal itu sebagai sebuah masukan atau kritikan yang itu untuk membangun diri kita, kita tidak akan marah. Jadi ada pada saat orang itu, kenapa sih kamu dicela, dihina, dikatain orang, kok diam saja, kok nggak marah, kok bisa seperti itu? Coba cek pikiran bawah sadarnya. Kenapa sih kamu kok gampang tersinggung, gampang marah pada saat disindir orang, atau gampang mengeluarkan kata-kata kasar pada saat ada orang ngomong tidak enak ke kamu? Coba cek bawah sadarnya. Antara dua orang ini apa ya istilahnya itu, mendapatkan keadaan yang sama, dimarahin orang, dicemooh orang, dimaki orang, dihina orang, tapi responnya beda. Yang satu marah sekali, yang satu biasa saja, karena arah pandangnya, sudut pandangnya berbeda, karena pemaknaan dari apa yang datang di kehidupannya, di dirinya berbeda. Semua tergantung apa yang sudah terprogram di pikiran bawah sadarmu. Jadi pikiran bawah sadar ini sangat luar biasa, sangat hebat. Manfaatkan. Kita bisa menarik semua yang kita inginkan melalui pikiran bawah sadar. Ada metodenya. Kita bisa menghilangkan sial dari mungkin ramalan-ramalan seseorang melalui kekuatan pikiran bawah sadar. Kita bisa mencapai sukses atau mencapai hal yang kita inginkan melalui pikiran bawah sadar. Kita bisa gagal juga melalui pikiran bawah sadar. Kita bisa disukai orang dengan metode pikiran bawah sadar. Kita bisa dibenci orang dengan metode pikiran bawah sadar. Kita ingin ketemu dengan orang yang seperti apa? Orang yang suka marah, orang yang pendiam, orang yang menjengkelkan, itu sesuai dengan pikiran bawah sadar kamu sendiri. Jadi kekuatan pikiran bawah sadar sangat luar biasa. Database kita semuanya tersimpan di pikiran bawah sadar, dari mulai kita janin sampai hari ini semuanya tersimpan rapi di pikiran bawah sadarmu. Pada saat kamu butuh sesuatu tentang pengalaman dahulu, pada saat kamu butuh pelajaran tentang pengalamanmu yang dahulu, pada saat kamu butuh apapun tentang dirimu, kamu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarmu dengan metode-metode yang sudah mungkin saya sampaikan di video-video sebelumnya, dan itu kamu bisa merubahnya kalau itu mungkin kurang baik. Mungkin video singkat ini semoga bermanfaat, dan maksimalkan pikiran bawah sadarmu, maka kamu akan menjadi pribadi yang utuh, kamu akan menjadi pribadi yang tenang, dan pribadi yang disukai banyak orang, insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.